Xie mundur dari jangkauan pukulan Guanglong, hanya untuk melihat aura kuat meledak keluar dari tubuh Guanglong. Dua dering. Seorang Grandmaster Jiwa. Kekuatan orang ini benar-benar melampaui peringkat 20 dan dia adalah Grandmaster Jiwa 2 cincin. Petik 2. Dua roh kecil muncul di atas bahu Guanglong. Yang satu adalah kadal kuning tanah, sementara yang lainnya adalah kadal abu-abu logam dan jelas sedikit lebih besar. Perbedaan kekuatan dari satu cincin jiwa antara master jiwa sangat besar. Terlepas dari apakah itu kekuatan jiwa mereka atau cincin jiwa mereka, perbedaan peringkat atau cincin itu signifikan. Setelah munculnya cincin jiwa ini, tubuh Guanglong berkembang menjadi satu lingkaran. Ototnya tumbuh ke tingkat yang menggelikan, dan sisik itu sekarang membuatnya terlihat seperti dia memiliki kulit abu-abu logam. Penampilannya menjadi jauh lebih ganas. Aku tidak pernah menyangka kalian akan menjadi Soul Master juga. Pantas saja Anda berani ikut campur dalam bisnis saya. Sepertinya aku harus membiarkanmu menyaksikan betapa kuatnya ayah ini. Saat dia berbicara, dia dengan kasar menginjak dengan kaki kanannya, meluncurkan dirinya ke arah Tang Wulin. Wulin, hati-hati. Gu Yue berteriak kaget. Cahaya memancar dari tangannya saat dia mencoba mengendalikan tanah di bawah Guanglong. Namun, setelah Guanglong melepaskan jiwa bela dirinya, seluruh esensi tubuhnya telah mengalami perubahan kualitatif yang membuatnya jauh lebih menakutkan. Dia dengan mudah membebaskan diri dari rawa yang muncul di bawah kakinya. Ketika Gu Yue melepaskan serangan elemen di tubuhnya, kulitnya yang keras mampu bertahan melawannya dengan mudah yang sama. Apakah jiwa bela diri orang ini sebenarnya eksistensi yang kuat? Dia seharusnya tidak sederhana, hanya jiwa Grandmaster, kekuatan jiwanya mungkin di atas peringkat 25. Petik 2. Jiwa bela diri Guanglong sebenarnya adalah naga lapis baja, sejenis naga darat. Naga darat unggul dalam kekuatan dan pertahanan, terlebih lagi, Guanglong sebenarnya diberkati dengan kekuatan dewa bawaan. Dengan kata lain, dia melampaui Tang Wulin dalam kekuatan fisik. Guanglong saat ini menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, tubuh lapis baja, untuk memblokir serangan Gu Yue. Adapun belati naga cahaya Xie, tidak mungkin menembus pertahanannya. Itu 1 lawan 3. Namun kekuatannya benar-benar menekan trio Tang Wulin. Tang Wulin saat ini tampak tenang, lebih tenang dari yang disarankan usianya. Dia tahu dia tidak bisa mundur, kalau tidak dia akan membahayakan Gu Yue. Dalam kelompok mereka yang terdiri dari 3 orang, Wu Zhangkong telah menyatakan bahwa tanggung jawab terpenting Tang Wulin dalam tim mereka adalah bertindak sebagai pelopor. 2 Tousan Refined Tungsten Hammer miliknya muncul di tangannya yang gemetar. Jika dia tidak bisa mundur, maka dia akan maju. Dia menghadapi langsung Guanglong dan menyerang. Palu tungsten terayun saat tinju Guanglong menghantam. Bang! Suara gemuruh logam yang bertabrakan membuat penonton berteriak ketakutan. Banyak dari mereka menutupi telinga mereka dan jatuh ke belakang. Kulit Tang Wulin memucat saat dia terus mundur 7 atau 8 langkah. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, kekuatan Guanglong menjadi lebih tirani. Sangat menakutkan bahkan dengan bantuan palu tungsten miliknya, Tang Wulin masih terhalang. Xie sudah bergegas dan menebaskan belati naga cahaya ke punggung Guanglong. Guanglong bahkan tidak berbalik dan membiarkannya menyerang. Ketika belati naga cahaya menghantam Guanglong, yang tersisa hanyalah beberapa goresan putih. Itu bahkan belum bisa menembus kulitnya. Gu Yue mengangkat tangannya dengan ekspresi muram. Api berkedip di tangan kanannya, sementara lampu hijau bertahan di tangan kirinya. Dia perlahan-lahan menyatukan tangannya dan segera, tornado berwarna hijau dan merah mulai bertiup ke arah Guanglong. Ini adalah teknik fusi yang terdiri dari api dan angin yang sekarang mampu dia lakukan. Guanglong ingin terus menyerang Tang Wulin, tetapi dia tiba-tiba merasa lesu saat retakan mulai muncul di kulitnya. Bilah angin yang berkobar dengan panik memotong tubuhnya. How! Guanglong meraung saat dia tiba-tiba menggunakan kedua tinjunya untuk meninju perutnya sendiri. Cincin jiwa kuningnya menyala, melepaskan keterampilan jiwa 100 tahunnya. Lapisan perak samar muncul di atas tubuh abu-abu logamnya sementara matanya bersinar dengan cahaya keperakan. Tubuh mengembang sekali lagi, fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat melonjak darinya. Telapak tangannya tumbuh lebih besar, dan sendi jarinya menonjol lebih jauh, melahirkan cakar yang panjangnya melebihi 8 cm. Keterampilan jiwa kedua, tubuh naga lapis baja. Guanglong memiliki jiwa bela diri yang cukup baik, naga lapis baja. Karena kemiskinannya, bagaimanapun, dia belum bisa mendapatkan roh sampai dia berumur lebih dari 18 tahun.
Oleh karena itu dia telah melewatkan periode kultivasi terbaik dalam hidup seseorang. Ini adalah akar penyebab dari sifat sinisnya. Setelah itu, dia baru saja bisa naik ke peringkat jiwa Grandmaster dan bisa mendapatkan jiwa roh kedua. Tetapi karena sulitnya menaikkan pangkat seseorang seiring bertambahnya usia, dia mulai menggunakan cara untuk menghasilkan uang ini. Jiwa bela diri naga lapis baja, bagaimanapun, benar-benar bisa dianggap sebagai jiwa bela diri kelas tinggi. Dua jiwa roh yang dia pilih juga sangat benar. Ketika skill jiwa keduanya meledak, terlepas dari apakah itu kekuatan ofensif atau defensifnya, mereka semua telah ditingkatkan ke tingkat yang sama sekali baru. Kekuatan jiwa peringkat 27 meletus keluar, segera menekan trio Tanggulin. Pusaran api Guyue bertemu dengan keterampilan jiwa kedua Guanglong dan setelah beberapa saat dibubarkan oleh kekuatan jiwa tiraninya. Tanggulin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengganti palu tungstennya dengan palu perak berat 1000 halus. Ini bukan akademi, juga bukan pelatihan. Mereka menghadapi lawan sejati, dan dia tidak bisa menahan diri dalam situasi seperti itu. Palu perak berat di kanannya dilemparkan langsung ke Guanglong, seutas rumput blue silver terhubung ke pegangannya. Guanglong menggeram dan mengangkat telapak tangan untuk menepis palu perak yang berat itu. Bang, bang, bang. 3 ledakan bergema dari telapak tangannya, tetapi yang paling mengejutkan adalah telapak tangannya sama sekali tidak rusak. Itu hanya bergetar sedikit. Dengan gerakan sederhana dari lengannya, Tousan Refined Heavy Silver Hammer telah ditepis. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dia bahkan mampu menundukkan kekuatan efek palu yang ditumpuk. Pedang cahaya tiba-tiba muncul dari belakang Guanglong, memotongnya. Punggung Guanglong memancarkan semburan cahaya perak yang berkelap-kelip, menyebabkan bilah cahaya itu pecah di udara. Pedang naga cahaya Xie telah gagal. Mata Guanglong dipenuhi dengan keganasan gelap. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan melalui kakinya dan meluncurkan dirinya ke Tanggulin. Dia bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Tanggulin menarik untaian rumput blue silver yang terhubung ke palu yang dilempar saat dia mengayunkan palu di tangan kirinya. Bang! Palu dan cakar bertabrakan. Kekuatan yang tak terhentikan ditransmisikan melalui tabrakan mereka, menyebabkan Tanggulin mengeluarkan erangan kesakitan sebelum dia dikirim terbang. Dia terbang ke dinding toko daging sapi rebus. Dia hanya merasakan energi yang kuat memasuki tubuhnya, menyerang perutnya. Dia hampir batuk darah. Ulin! Guyue berteriak. Dalam sekejap, dia berada di depan Tanggulin, menghalangi Guanglong untuk melanjutkan pengejarannya. Sebuah bola cahaya meledak, membutakan Guanglong. Xie juga berputar ke depan. Dengan belati naga cahaya di tangan, dia mengeluarkan beberapa sinar cahaya. Untungnya, mereka telah menghadapi Wu Zhangkong berkali-kali dalam pelatihan khusus mereka. Dalam menghadapi tekanan seperti itu, mereka sama sekali tidak panik. Guanglong merentangkan tangannya. Dia benar-benar mengabaikan serangan Xie dan dengan ganas melemparkan dirinya ke depan dalam upaya untuk memeluk Guyue. Ketiga bocah ini sudah membuatnya marah. Guyue mengangkat tembok bumi di depannya, tapi segera dihancurkan oleh Guanglong. Dengan kontrolnya terhadap elemen, dia bisa menggunakan elemen luar angkasa untuk memindahkan dirinya sendiri, tapi dia tidak melakukannya. Ini karena Tanggulin ada di belakangnya. Pada saat ini, Guyue hanya merasakan pinggangnya menegang saat seluruh tubuhnya segera terangkat. 2 lengan yang kuat memegangi pinggangnya. Pada saat ini, suara Tanggulin bergema, biarkan aku menghadapinya. Wajah Guyue sedikit memerah tetapi Tanggulin sudah bergegas. Dengan palu perak yang berat, dia mengarahkan serangan ke Guanglong. Guanglong tersenyum muram dan mengayunkan tinjunya. 2 tinju dan 2 palu bertabrakan. Boom, boom, boom. Tanggulin melompat ke udara, dan dengan tambahan palu, kekuatannya meningkat pesat. Guanglong, bagaimanapun, telah menunjukkan baik keterampilan jiwanya, tubuh lapis baja dan tubuh naga lapis baja. Menyatukan keduanya telah meningkatkan ketangguhannya ke tingkat yang menakjubkan. Tanggulin terlempar secara paksa sekali lagi, erangan pengap keluar. Darah menetes dari mulut dan hidungnya. Tanggapan Xie sangat cepat. Dia berlari di belakang Tanggulin dalam sekejap mata, berharap dapat mendukung Tanggulin dan mencegahnya jatuh. Tapi dia meremehkan kekuatan tubuh Tanggulin. Setelah memegang tubuh Tanggulin, keduanya dibanting ke tanah. Ini justru dihancurkan dengan paksa. Guanglong menggelengkan bahunya, tapi tidak terus mengejar Tanggulin. Sebaliknya, dia melihat ke arah penonton di sekitarnya. Kamu melihat, jika Anda berani menantangku, inilah hasilnya. Meskipun anak-anak ini adalah Soul Master, sama sekali tidak ada yang cocok untuk ayah ini.
Siapapun yang berani menantangku, waspadalah terhadap cakar naga lapis baja ayah ini yang mencabik-cabikmu. Petik 2. Sangat menyakitkan. Sie, belati naga cahaya Anda menikam saya. Tang Wulin, yang jatuh ke tanah, melolong kesakitan. Sie, yang awalnya mencoba untuk mendukungnya, didorong oleh kekuatan yang sangat besar dan sama sekali tidak mampu mengendalikan belati naga cahaya dalam genggamannya. Itu telah menebas punggung Tang Wulin. Maafkan saya, itu bukan niat saya. Sie juga jatuh ke tanah karena berantakan. Gu Yue mempersiapkan elemen airnya terlebih dahulu untuk menyembuhkan mereka berdua. Namun, setelah mencapai Tang Wulin, dia menemukan energi aneh yang memancar dari tubuhnya. Sangat panas. Tubuh Tang Wulin bergetar ringan. Panas yang membara terpancar dari luka di punggungnya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Sensasi terbakar yang familiar sejak dulu sekali muncul kembali, mengalir dari tulang ekornya, ke seluruh tubuhnya dan menuju otaknya. Tubuhnya terasa seolah-olah dinyalakan api dan telah melepaskan gelombang panas yang intens dari tubuhnya. Gelombang panas ini benar-benar menghilangkan sesak di dalam dada Tang Wulin saat dia dikirim terbang oleh Guanglong. Kekuatan jiwa di dalam tubuh Tang Wulin juga meningkat, tetapi dia hanya merasa bahwa jiwanya berada dalam kekacauan. Tanpa dia ketahui bahwa kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang mengejutkan, seolah-olah sekarang bisa mengguncang langit dan bumi. Tang Wulin menoleh untuk melihat tangan kanannya tanpa sadar menunjukkan bintik-bintik emas muncul di punggung tangannya. Seluruh lengan kanannya terasa seperti diisi ulang dan bergetar ringan. Peningkatan kekuatan yang sangat besar itu semuanya berasal dari tangan kanannya. Timbangan emas. Ini adalah timbangan emas yang sebelumnya muncul. Beberapa bulan telah berlalu, dan Tang Wulin hampir melupakan sisik emas yang pernah muncul ini. Sekarang, tidak hanya mereka muncul kembali, mereka juga muncul kembali pada saat dibutuhkan. Setelah raungan yang dalam, Tang Wulin melompat dengan kekuatan penuh dan melaju ke arah Guanglong. Sie gagal menghentikan Tang Wulin dan meneriakinya, "Wulin, jangan pergi." Gu Yue, bagaimanapun, tetap diam karena dia dengan jelas melihat kemunculan tiba-tiba sisik emas di leher Tang Wulin. Ekspresinya tumpul. "Apa itu?" Guanglong berteriak dengan arogan saat dia melihat Tang Wulin menghampirinya. Namun kali ini, dia hanya memiliki satu palu. Guanglong berteriak padanya, "Pang, kamu cukup tangguh bukan? Jika Anda bukan anak kecil, ayah ini pasti sudah meremas Anda sampai mati." Setelah membuat pernyataan ini, dia menamparkan palu perak berat Tang Wulin yang masuk. Pada saat ini, bagaimanapun, hampir seketika, Guanglong merasakan getaran dari dalam tubuhnya. Dia sekarang dengan jelas melihat kilau emas di mata Tang Wulin. Cahaya keemasan bersinar, pupil Tang Wulin berubah menjadi sepasang celah es, dan perasaan yang tidak bisa dipahami menguasai tubuh Guanglong, menyebabkannya lemas. Bang! Tubuh besar Guanglong dihancurkan. Penonton di sekitarnya dengan jelas mendengar tulang di lengannya patah. Kedua orang Guanglong berusaha sekuat tenaga untuk menangkapnya saat dia jatuh, tapi gagal dan menabrak tumpukan bersamanya, seperti yang terjadi pada Sie beberapa waktu lalu. Tang Wulin melihat lengan kanannya dengan kaget. Pada saat itu, sisik emas telah menyebar ke pergelangan tangannya juga, dan cakar telah muncul. Seluruh lengan kanannya membawa sensasi mendidih padanya. Dibandingkan dengan kejadian sebelumnya, dia memiliki pengalaman yang lebih jelas kali ini. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan jiwanya berkurang dengan kecepatan yang mengejutkan. "Cepat lepaskan." Dia berdoa di dalam hatinya. Adegan aneh muncul. Sisik emas bercahaya yang baru saja tumbuh di lengannya meredup karena dengan cepat berubah menjadi titik cahaya sebelum menghilang dari lengannya. Panas di dalam tubuhnya juga telah mendingin. Seluruh proses penampilan sisik emasnya hingga penghapusan sisik ini dengan sengaja hanya berlangsung sedikit lebih dari 10 detik, tetapi Tang Wulin merasa seolah-olah kekuatan jiwanya telah habis dengan cepat. Satu-satunya hal yang telah dilakukannya dengan lebih baik daripada pengalaman terakhir adalah bahwa dia tidak pingsan karena terlalu banyak menggunakan kekuatan jiwa. Lengannya sangat sakit sehingga dia merasa tidak bisa diangkat. Kepala Tang Wulin hanya dipenuhi dengan kekacauan. Jika kemunculan sisik emas terakhir kali seperti halusinasi, maka kali ini perasaan yang hidup. Jika itu hanya halusinasi, lalu bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan perasaan ini? Kekuatanmu muncul kembali. Sie telah tepat di belakang Tang Wulin sejak dia bergegas keluar, dan dapat menyaksikan secara langsung bagaimana Tang Wulin dapat mengiring Guanglong terbang dengan satu palu. Dia juga menyaksikan munculnya sisik emas di lengan Tang Wulin. Guanglong tidak hanya merasakan gelombang ketakutan pada saat itu, Sie juga merasakannya.
Munculnya sisik emas di tubuh Tang Wulin telah membawa semacam kekuatan magis, dan itu menakutkan. Tang Wulin tersenyum muram. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Ah, di mana yang lainnya? Petik 2. Saat dia mencari Guang Long sekali lagi, Guang Long dan kedua orangnya menghilang. Saat ini, kerumunan di sekitarnya tiba-tiba muncul di hadapannya dan membuat diri mereka berguna dalam membantu Paman Li mengangkat meja dapur dan membereskan kekacauan. Mereka adalah pejalan kaki yang, seperti Paman Li, adalah pemilik toko lain di sepanjang jalan yang sama. Bajingan ini, kabur tanpa memberikan kompensasi apapun, Xie mengutuk. Tanganmu, Gu Yue memandang Tang Wulin dengan ragu. Tang Wulin tersenyum muram. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Ini adalah penampilan keduanya. Timbangan itu dengan cepat menghabiskan stamina dan kekuatan jiwa saya, tetapi memberi saya lonjakan kekuatan yang cepat untuk waktu yang singkat. Itu semua yang aku tahu. Ayo kembali dulu dan bicara nanti. Trio itu bertukar perpisahan dengan Paman Li. Xie diam-diam memasukkan sejumlah uang ke dada Paman Li sebelum melaju ke arah akademi. Orang itu, akankah dia mengejar Paman Li untuk membalas dendam? Gu Yue bertanya pada Xie. Xie menjawab, dia tidak akan melakukannya dalam waktu dekat karena dia tidak memiliki kemampuan. Lengannya mungkin telah dihancurkan oleh Tang Wulin. Bahkan jika dia ada di sini untuk mengumpulkan uang perlindungan, itu hanya warung pinggir jalan, jadi dia seharusnya tidak berlebihan. Aku akan minta keluargaku mengawasi toko. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Di jalan kembali, Tang Wulin menatap termenung sepanjang perjalanan. Gu Yue juga terlihat agak bijaksana sementara Xie mengerutkan alisnya. Masing-masing dari mereka memiliki banyak hal di pikiran mereka. Aku akan kembali sekarang. Segera setelah mereka memasuki halaman akademi, Gu Yue mengucapkan selamat tinggal kepada dua lainnya dan kembali ke asrama gadis itu. Adapun Tang Wulin dan Xie, mereka kembali ke asrama mereka sendiri. Xie, tunggu sebentar, Tang Wulin berseru saat mereka mencapai pintu kamar mereka. Apa itu? Xie dengan curiga menatapnya. Tang Wulin menatap matanya dan berkata, saya pikir saya tahu bagaimana membuat sisik emas saya muncul sekarang. Xie terkejut. Kamu tahu. Cepat dan keluarkan. Petik 2. Tang Wulin berkata, saya mencoba hampir segalanya untuk membuatnya terjadi setelah pertama kali muncul, tetapi tidak peduli bagaimana saya mengedarkan kekuatan jiwa saya, melukai diri saya sendiri, atau menghabiskan kekuatan jiwa saya, itu tidak pernah muncul. Kemunculannya hari ini mungkin tampak tiba-tiba, tapi sama dengan saat pertama kali muncul. Petik 2. Apa itu? Xie tampaknya telah memahami gagasan tentang apa itu. Tang Wulin berkata, itu adalah belati naga cahaya. Belati naga cahaya Anda. Pertama kali sisik emas muncul adalah saat kau melukaiku dengan belati. Saat itu muncul hari ini, itu juga karena kamu mencakarku dengan belati naga cahaya. Petik 2. Sinar mulai bersinar di mata Xie. Tepat sekali. Sepertinya begitu. Tapi, kenapa seperti ini? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya bahkan tidak tahu apa itu timbangan emas. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan rumput blue silver saya. Petik 2. Xie berkata, mungkinkah kamu memiliki jiwa bela diri kedua juga? Mungkin hanya jiwa bela diri kedua Anda yang tersembunyi, dan Anda membutuhkan jenis kekuatan khusus untuk membangunkannya dari tidurnya. Petik 2. Tang Wulin menjawab, saya tidak benar-benar mengerti apa itu jiwa bela diri kembar jadi saya tidak yakin apakah itu mungkin. Dia bisa merasakan kekuatan dari sisik emasnya, dan jika itu benar-benar jiwa bela diri keduanya, maka dia tidak akan menjadi master jiwa dengan jiwa bela diri sampah lagi. Dengan pemikiran itu, detak jantung Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi semakin cepat. Xie berkata, ayo kita cari Guru Wu dan tanyakan. Guru Wu berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia mungkin bisa menjelaskan apa itu. Petik 2. Tang Wulin merenungkannya sejenak sebelum menyetujuinya. Baik-baik saja maka, ayo kita cari Guru Wu besok. Petik 2. Xie mulai menarik lengannya. Kamu masih mau menunggu sampai besok? Ayo pergi sekarang. Ayolah. Guru Wu seharusnya tidak tidur sepagi ini. Petik 2. Tang Wulin berkata tanpa daya, mengapa kamu bahkan lebih tidak sabar dariku? Xie tertawa nakal. Itu karena tubuhmu mengalami situasi seperti ini. Bahkan lebih banyak hal yang dapat disembunyikan di tubuh Anda, dan jika ada, saya pasti akan mendapat manfaat darinya. Petik 2. Tang Wulin bertanya dengan sedikit kecurigaan, apa maksudmu? Xie menjawab, keterampilan fusi jiwa bela diri.
Jangan beritahu saya bahwa Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika dua orang memiliki jiwa bela diri yang sangat cocok, mereka akan dapat menggunakan kemampuan gabungan yang kuat, yang disebut keterampilan fusi jiwa bela diri. Semakin tinggi tingkat kompatibilitas antara dua jiwa bela diri, semakin kuat keterampilan fusi. Jika kita benar-benar memiliki skill fusi jiwa, itu akan sangat luar biasa. Petik 2. Sehubungan dengan jiwa bela diri dan kemampuan mereka, Xie jelas jauh lebih berpengetahuan daripada Tang Wulin. Tang Wulin pernah mendengar tentang keterampilan fusi jiwa sebelumnya. Di dunia Soul Masters, itu adalah eksistensi puncak. Faktanya, tidak ada seorang pun di seluruh kota Issea yang mampu menggunakan skill fusi jiwa. Tempat tinggal guru juga berada di gedung asrama. Untuk memudahkan pengawasan para siswa, semua guru kelas akan tinggal di lantai yang sama dengan kelas mereka. Dengan demikian, Tang Wulin dan Xie hanya perlu berjalan menyusuri lorong untuk sampai ke kamar Wu Zhangkong. Bang-bang, Xie mengetuk pintu. Siapa ini? Suara sedingin es Wu Zhangkong datang dari dalam. Guru Wu, ini aku, Xie. Tang Wulin dan aku ingin berkonsultasi denganmu, kata Xie. Masuklah. Pintu terbuka, menampakkan Wu Zhangkong yang mengenakan piyama. Piyama putih bulannya menggambarkan sosok rampingnya. Saat mereka melihat ke dalam matanya, Tang Wulin dan Xie tidak bisa membantu tetapi mengingat kesulitan yang mereka alami selama pelatihan khusus mereka. Sebagai seorang guru, Wu Zhangkong secara alami mendapat kamar untuk dirinya sendiri. Faktanya, kamarnya 2 kali lebih besar dari kamar Tang Wulin dan Xie. Itu memiliki kamar kecil pribadi, ruang ganti, kamar tidur, dan ruang tamu kecil. Xie menjulurkan lidahnya dan berkata, Guru Wu, kami telah menghentikan kultivasi Anda. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Sudahlah, apa masalahnya? Xie tiba-tiba menyenggol Tang Wulin. Setelah mengambil waktu sejenak untuk mengatur pikirannya, Tang Wulin berkata kepada Wu Zhangkong, Guru Wu, sepertinya ada masalah dengan jiwa bela diri saya. Oh, ekspresi tenang Wu Zhangkong yang awalnya tiba-tiba mengungkapkan sedikit kejutan. Dia sudah memastikan bahwa rumput Blue Silver Tang Wulin adalah varian, terlebih lagi, itu bermutasi dengan cara yang baik. Namun sekarang, dia mengatakan bahwa ada masalah dengan jiwa bela dirinya. Itu kemungkinan berarti bahwa Blue Silver Grace miliknya bermutasi lebih jauh. Ini pasti hal yang bagus. Masalah apa? Wu Zhangkong bertanya. Tang Wulin menjelaskan apa yang telah terjadi 2 kali terakhir dengan timbangan emasnya, serta tebakan dan evaluasinya. Sisik emas. Alis Wu Zhangkong bertaut. Situasi Tang Wulin memang sesuatu yang jarang terlihat. Selain itu, penilaian Xie juga sangat tepat. Dengan situasi seperti itu, jiwa bela diri kedua yang tersembunyi atau keterampilan fusi jiwa adalah kemungkinan yang paling mungkin. Xie, tusuk dia dan cobalah. Mari kita lihat apakah hal yang sama terjadi lagi, kata Wu Zhangkong kepada Xie. Iya. Xie memandang Tang Wulin dengan mata jahat saat dia melepaskan belati naga cahaya dan dengan senang hati tertawa. Wulin menurutmu di mana tempat yang bagus untuk menikahmu? Petik 2. Wu Zhangkong memelototinya. Bukan omong kosong. Cepatlah. Petik 2. Xie menjulurkan lidahnya saat Tang Wulin mengulurkan lengannya. Xie dengan hati-hati memotong lengan Tang Wulin dengan belati naga cahaya miliknya. Kali ini, gerakannya sangat lambat. 3 pasang mata memperhatikan dengan penuh perhatian. Tang Wulin merasakan semburan rasa sakit datang dari lengannya, tetapi dia heran menemukan bahwa sinar cahaya redup mengalir ke tubuhnya dari belati naga cahaya dan melalui lukanya. Ketegangan terasa saat rasa panas sebelumnya muncul sekali lagi. Tubuhnya menyala dengan cara yang sama seperti sebelumnya, gelombang panas yang menyengat menyebar dari tulang ekornya sampai ke seluruh tubuhnya. Sisik emas mulai muncul di lengannya. Wu Zhangkong mengangkat tangannya dan menyebabkan aliran udara yang tajam mengikis Tang Wulin. Kemeja Tang Wulin terpotong-potong, memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Sisik emas menutupi semua lengan kanan Tang Wulin dan lengannya sedikit memanjang juga. Sisik emas yang indah dan berkilau langsung menutupi lengannya. Tangannya juga mulai berubah. Cakar sepanjang 1 inci mulai mencuat dari kelima jarinya. Wu Zhangkong mengulurkan tangan dan mencengkeram telapak tangan Tang Wulin. Dia berkata dalam-dalam, gunakan kekuatan. Tang Wulin tahu bahwa tidak mungkin dia melukai gurunya, jadi dia buru-buru mengerahkan kekuatan melalui lengan kanannya, memijat tangan kanan Wu Zhangkong. Wu Zhangkong mengangkat tangan kirinya dan menekannya ke perut Tang Wulin. Kemudian dia menutup kedua matanya, merasakan perubahan pada tubuh pasangannya.
Setelah mengerahkan kekuatannya untuk meremas tangan Wu Zhangkong selama 10 detik, Tang Wulin akhirnya merasakan kekuatannya yang luar biasa mulai memudar. Porsi kekuatan jiwa yang dia gunakan dalam pertandingan melawan Guang Long belum terisi kembali. Jika dia terus menggunakan kekuatannya secara sembarangan, maka dia akan pingsan sekali lagi. Saat dia memikirkan hal itu, dia menghendaki sisik emasnya menghilang dengan harapan bisa mempertahankan kesadaran. Ini untuk tetap terjaga dan mendengarkan ajaran gurunya. Setelah Wu Zhangkong melepaskan cengkeramannya, tubuh Tang Wulin bergoyang di saat lemah. Xie bergegas ke depan untuk segera mendukung Tang Wulin dan membantunya ke sofa di ruang tamu Wu Zhangkong. Aneh. Wu Zhangkong mencubit kedua alisnya. Tatapannya mengungkapkan bahwa dia tenggelam dalam pikirannya. Xie dan Tang Wulin tidak berani mendekatinya dengan pertanyaan. Beberapa saat kemudian, Wu Zhangkong menggumam, sepertinya ini bukan jiwa bela diri kembar. Jika itu adalah jiwa bela diri kembar, maka saya akan merasakan jiwa bela diri kedua saat diaktifkan. Tampaknya itu juga bukan evolusi jiwa bela diri Anda. Gelombang kekuatan itu tampaknya tidak terkait dengan rumput Blue Silver Anda, dan juga tidak tampaknya merupakan keterampilan fusi jiwa bela diri Anda. Jika ya, tanda-tanda perubahan akan terlihat pada Xie juga. Tidak ada keberadaan dari satu keterampilan fusi jiwa bela diri yang hanya muncul pada satu orang. Petik 2. Wu Zhangkong terus mendesak. Namun, itu adalah fakta bahwa kondisi tersebut muncul di Tang Wulin tanpa keraguan. Guru, timbangan emas saya, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk mendekati Wu Zhangkong dengan pertanyaan ini. Wu Zhangkong menatapnya. Sangat aneh. Tampaknya itu adalah peningkatan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan bawaan Anda telah meningkat setidaknya 3 kali lipat aslinya dengan bantuan timbangan emas. Ini juga alasan mengapa kekuatan jiwa Anda habis dengan sangat cepat. Anda juga belum memiliki kemampuan untuk mengontrol timbangan emas ini. Saya memang merasakan perubahan dalam kekuatan jiwa Anda beberapa saat yang lalu, namun saya dapat memastikan bahwa timbangan emas ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan jiwa Anda. Meskipun kekuatan jiwa Anda telah berkurang, gelombang kekuatan ini bukanlah penyebab utamanya. Sebaliknya, setelah munculnya kekuatan inilah kekuatan jiwa Anda mulai berkurang. Ini cukup rumit, namun, secara sederhana, anggap saja timbangan emas ini adalah salah satu bentuk alat roh. Itu bisa menghabiskan kekuatan jiwa Anda, tetapi penyebab kemunculannya bukanlah kekuatan jiwa Anda. Ini juga yang pertama bagi saya, dan saya tidak bisa mengatakan apakah itu hal yang baik atau buruk. Tetapi bagi Anda, ini akan menjadi keuntungan, memiliki keterampilan dengan kapasitas eksplosif seperti itu. Anda harus memikirkan cara untuk mengontrol keterampilan ini. Saya memprediksi bahwa dengan pertumbuhan kekuatan jiwa Anda, timbangan emas ini akan terus berubah. Petik 2. Saya mengerti, Tang Wulin menjawab Wu Zhangkong, tapi dia kecewa. Guru Wu adalah orang paling kuat di akademi, tetapi bahkan dia tidak jelas tentang alasan perubahan aneh Tang Wulin. Siapa lagi yang bisa dicari Tang Wulin untuk klarifikasi lebih lanjut? Xie berbicara dengan kecewa, ini benar-benar bukan skill fusi. Tapi, tanpa aku, dia tidak bisa menunjukkan gelombang kekuatan itu. Petik 2. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Itu bukan keterampilan fusi jiwa bela diri. Kekuatan ini seharusnya mirip dengan belati naga cahaya Anda dalam beberapa hal. Dengan kata lain, belati naga cahaya Anda mengaktifkan gelombang kekuatan di dalam tubuhnya, dan dengan demikian memicu munculnya sisik emas. Jika, suatu hari, dia menguasai kendali kekuatan ini, dia akan dapat mengaktifkannya tanpa bantuanmu. Kekuatan ini istimewa. Jika ini adalah jiwa bela diri, maka itu akan menjadi salah satu jiwa bela diri peringkat tertinggi yang pernah saya lihat. Anda hanya memiliki satu cincin kekuatan jiwa, namun penampilan sisik emas ini memberi saya perasaan tertekan. Kekuatan penindas ini adalah salah satu yang bawaan dari jiwa bela diri. Semakin kuat jiwa bela diri, semakin besar kekuatan opresif yang dilepaskannya. Petik 2. Iya, saya memiliki perasaan yang sama, Xie menambahkan dengan cepat. Tang Wulin tampak kosong saat dia berkata, Guru Wu, lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Wu Zhangkong menjawab, pertama, Anda harus berlatih keras dan meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Saat kekuatan jiwa Anda menguat, kemampuan Anda untuk mengendalikan gelombang kekuatan ini akan lebih besar. Anda juga harus bekerja untuk meningkatkan kekuatan spiritual Anda karena ini akan banyak membantu dalam kemampuan Anda untuk mengendalikan kekuatan ini. Juga, Anda harus sering mengalami kekuatan ini, dan Anda dapat meminta Xie membantu Anda dengan itu.
Saat Anda dan tubuh Anda terus mengalami kekuatan ini lebih sering, kemampuan Anda untuk mengendalikannya mungkin menjadi lebih baik juga. Saya perlu merenungkan lebih lanjut tentang ini. Petik 2. Iya. Tang Wulin sedih karena dia tidak berhasil mendapatkan jawaban dari Wu Zhangkong, tetapi kemunculan kembali sisik emas telah membuktikan keberadaannya dan memberinya seutas harapan. Bahkan Guru Wu menyebutkan bahwa tingkat gelombang kekuatan ini tinggi. Itu juga berarti jika dia berhasil mengendalikan kekuatan ini dengan baik, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya dengan sangat baik. Hidup kembali normal. Meskipun pertandingan antara kelas 1 kelas 5 dan kelas 4 telah terjadi sehari yang lalu, itu tidak menyebabkan banyak gelombang di dalam akademi karena itu hanyalah pertandingan antara dua kelas dengan peringkat terendah di kelas terendah. Namun, pertandingan ini menarik perhatian beberapa orang. Misalnya, dari kelas 3 kelas 1, yang akan bersaing dengan kelas 5 di sore hari. Guru kelas 3 kelas 1 Ye Yingrong cukup muda usianya, dan sebenarnya beberapa tahun lebih muda dari Wu Zhangkong. Dia adalah guru baru di akademi, dan karena ketampanannya, serta usahanya dalam mengajar dengan baik, dia cukup populer di kalangan siswa di kelasnya. Dia ingat pertama kali dia melihat Wu Zhangkong. Dia merasakan debaran jantung di hatinya. Pangeran tampan yang sangat arogan ini tidak hanya menarik perhatian para siswi dari akademi tingkat lanjut, tapi juga dia. Dikatakan bahwa dia adalah Raja Jiwa 5 Cincin. Di usianya, ini luar biasa. Yang lebih luar biasa adalah dia pernah menjadi murid dari sana. Di mata Ye Yingrong, Wu Zhangkong akan sempurna jika bukan karena karakternya yang sedingin es. Yang paling penting adalah fakta bahwa dia masih lajang, dan dia tidak punya pacar. Dia mungkin mengarahkan pandangannya terlalu tinggi. Wu Zhangkong layak menyandang gelarnya sebagai pangeran tampan yang sangat sombong. Dia bahkan berhasil melatih kelas 5 kelas 1 ini dengan sangat baik. Ye Yingrong telah mengamati pertandingan sehari yang lalu dengan peserta dari kelasnya. Dia terkejut ketika Xie dan Gu Yue merilis cincin jiwa 100 tahun mereka. Itu adalah cincin jiwa 100 tahun. Siswa dengan peringkat ini, mengapa mereka ada di kelas terakhir? Bahkan tidak ada satu siswa pun dengan cincin jiwa 100 tahun di kelas ketiganya. Namun demikian, turnamen promosi kelas ini harus dilanjutkan. Dia berharap agar kelasnya mengikuti pertandingan ini, sehingga meninggalkan Wu Zhangkong dengan kesan yang dalam. Untuk trio, waktu pertempuran sama dengan hari sebelumnya. Setelah kelas sore berakhir, lapangan Akademi Perantara adalah tempat pertandingan akan diadakan. Ini adalah hari kedua turnamen, tapi seperti sebelumnya, tidak banyak penonton. Ye Yingrong berusaha untuk berada di venue lebih awal. Tim peserta dari kelas 3 kelas 1 berdiri dengan tertib, seorang siswa laki-laki dengan ciri-ciri halus diposisikan di garis depan. Yang aneh di sini adalah ketiga peserta ini terlihat sama. Jika bukan karena keakrabannya dengan masing-masing dari mereka, akan sulit baginya untuk membedakan mereka.